Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya perwakilan dari dunia keperawatan akan membahas tentang tips cara mudah belajar EKG. Ini hasil dari request teman-teman loh. EKG atau elektrokardiografi merupakan suatu alat bantu diagnostik untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung. Karena kita akan belajar mengenai aktivitas listrik jantung, maka hal wajib pertama yang harus kita ketahui adalah sistem anatomi dan fisiologi jantung itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita simak gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, kita akan review mengenai anatomi jantung. Tentu masih pada ingat kalau jantung itu terdiri dari 3 lapisan, 4 ruang, dan 4 katup. 3 lapisan jantung terdiri dari epikardium atau perikardium yang merupakan lapisan yang paling luar dari dinding jantung. Miokardium merupakan lapisan tengah yang berotot dan yang paling tebal, serta endokardium merupakan lapisan yang paling dalam yang langsung berhubungan dengan ruang-ruang jantung. Empat ruang jantung. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Sedangkan atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Empat katup jantung terdiri dari 2 katup atrioventrikuler, yaitu tricuspidalis dan bicuspidalis, serta 2 katup semilunar atau pulmonal dan aorta. Katup tricuspid mempunyai 3 buah daun katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup bicuspid atau sering disebut dengan katup mitral hanya mempunyai 2 daun katup yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, serta katup aorta terletak pada antara ventrikel kiri dan aorta. Jantung dapat melakukan fungsinya sebagai pompa dan berkontraksi dengan baik. Hal ini disebabkan karena jantung memiliki 3 hal. Pertama, penghasil listrik yang otomatis atau sering kita sebut sebagai pacemaker. Penghasil listrik yang otomatis ini terdiri dari S anode, yaitu mampu mengeluarkan impuls sebanyak 60-100 kali per menit. Kemudian ada AP node, mampu mengeluarkan impuls sebesar 40-60 kali per menit, serta serabut Purkin mampu mengeluarkan impuls sebesar 20-40 kali per menit. Yang kedua, konduksi listrik. Konduksi atau perembatan listrik yang terjadi
Di jantung secara sistematis tentunya dimulai dari SA node, AV node, bundle His, berkas His kanan, berkas His kiri, dan berakhir di serabut Purkinje. Yang ketiga, miokardium, yaitu otot-otot jantung. Sekarang mari kita hubungkan bagaimana sistem konduksi listrik jantung secara sistematis mampu menghasilkan gelombang elektrokardiografi dan menggerakkan jantung untuk melakukan kontraksi. Bisa dilihat di gambar di sini. Ketika satu impuls dicetuskan oleh SA node, maka listrik lebih dahulu menjalar di kedua atrium dan terjadilah depolarisasi. Artinya, SA node menghantarkan listriknya di kedua atrium kiri melalui serabut Brahman, serta SA node menghantarkan listrik ke atrium kanan menuju AP node melalui traktus internodal, sehingga membuat sel-sel dalam dinding atrium mengalami depolarisasi atrium. Peristiwa depolarisasi di kedua atrium ini akan menghasilkan gelombang P pada rekaman EKG. Setiap ada peristiwa depolarisasi, tentu akan ada peristiwa repolarisasi. Oleh karena potensial listrik akibat repolarisasi atrium lebih rendah daripada depolarisasi atrium, maka gelombang repolarisasi pada atrium tidak tampak pada rekaman EKG. Selanjutnya, listrik yang sudah ada di atrium meneruskan konduksinya ke AP node, lalu ke berkas His. Berkas His terbagi menjadi dua cabang. Ada cabang berkas kiri, LBB, dan cabang berkas kanan, RBB. LBB terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fasciculus posterior, yaitu menghantarkan impuls listrik ke ventrikel kiri bagian inferior dan posterior, serta fasciculus anterior, yaitu menghantarkan impuls listrik ke ventrikel kiri bagian anterior dan superior. Sedangkan RBB itu sendiri menghantarkan impuls listrik dari berkas His ke ventrikel kanan. RBB dan LBB ini kemudian menuju endokardium ventrikel kanan dan kiri. Berkas tersebut bercabang menjadi serabut-serabut yang disebut dengan serabut Purkinje. Sesampainya di serabut Purkinje, impuls listrik mendepolarisasi otot-otot di kedua ventrikel, sehingga menghasilkan kontraksi di kedua ventrikel. Peristiwa terjadinya depolarisasi pada kedua ventrikel ini menghasilkan gelombang QRS dan munculnya gelombang T yang merupakan akibat terjadinya peristiwa repolarisasi ventrikel. Sampainya satu impuls listrik dari SA node ke serabut Purkinje akan menghasilkan satu gelombang P, QRS, dan T. Hal ini sama dengan satu siklus jantung penuh. Itulah tadi sekilas mengenai sistem kardiovaskulernya, yang mana ilmu ini akan menjadi modal dasar dalam memahami serta mampu menginterpretasikan EKG. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini dan ditunggu video selanjutnya ya. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.